Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada semangat banget ini udah pada sarapan nih. Sudah Ibu, aku sudah sih. Belum kayak gitu. Oh, di webpage. Sarapan masih ya, Bran. Aja jadi bakal sama kaca. Kayaknya kalian udah semangat banget ya, udah siap menerima pelajaran dari Ibu. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, silakan ketua kelas bisa aku pimpin berdoa pada pagi hari ini. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bukan. Baik, di sini apakah ada yang tidak masuk? Ada kenapa nggak masuk? Kenapa sih? Katanya sakit, Bu. Katanya kan itu kan udah ada Kita di umur segini tuh pasti belum bisa untuk pacaran. Semuanya akan bantu dulu zaman yang sudah SMA itu udah berpacaran. Betul nih, Bu. Ini waktunya belajar serius untuk menuju ke universitas. Soalnya aku ya kalau udah lulus kuliah. Soalnya kalau kamu udah kuliah nih. Padahal kalau jelas banyak udah tadi ya. Ibu presensi ya. Iya, Bu. Putri Amel hadir. Syifa hadir. Cil sakit ya? Iya. Sakit apa? Sakit apa aja? Apa itu bang? Aku nggak sakit. Sekarang masih sakit. Cil dua. Ini mau bacanya Cil. Cil. Jangan sampai pacaran. Enggak, Bu. Tenang. Dan Cil ya. Jadi kita mulai Cil ke semut ya. Ini kita dapat. Lanjut Vito. Hanya, Bu. Nugra, hadir Bu. Ruska. Hai Bu. Oke, ini udah dipanggil semua ya. Oke, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi kita, yaitu identifikasi komponen konflik sosial. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi yang lebih lanjut, Ibu mau nanya, kalian masih ingat gak apa itu konflik sosial? Jadi yang kami sebutkan teman-teman betul banget. Dari konflik sosial itu ada mulai dari kondisi pertarungan, pertikaian, perbedaan pendapat antar kelompok maupun antar individu yang mana dalam skala yang sosial. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran pada materi. Setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, murid diharapkan dapat menganalisis komponen konflik sosial melalui diskusi kelompok berdasarkan teori yang telah dipelajari. Yang kedua yaitu dapat mengidentifikasi komponen konflik sosial dalam contoh kasus nyata yang disajikan oleh guru. Yang ketiga yaitu murid dapat mengklasifikasikan berbagai komponen konflik sosial sebagai karakteristik kasus yang dianalisis. Dan yang terakhir yaitu murid dapat menyimpulkan manfaat yang memahami komponen konflik sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa sih kita diharuskan untuk belajar mengenai mengidentifikasi komponen-komponen sosial ini? Nah, dari kita dapat mengidentifikasi komponen-komponen konflik sosial, diharapkan nantinya kita itu dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat untuk menyelesaikan konflik sosial sendiri. Dari konflik
sebuah fenomena konflik sosial di sini ibu mengambil sebuah gambaran ya, yaitu mengenai fenomena gas. Nah, mungkin dari layar sini kurang terlihat jelas. Nah, di sini gue ada gambaran sedikit mengenai fenomena gas, yang mana di sini ada bagian atas yang dibagi oleh permukaan air laut serta bagian bawah permukaan air laut. Nah, bedanya apa sih dari bagian atas dan bagian bawah ini? Jadi, dalam sebuah konflik sosial itu pasti ada bagian-bagian yang dapat dilihat secara langsung ataupun harus kita dalami. Sama seperti halnya dengan fenomena gas. Nah, dari bagian atas sendiri ini itu dapat dilihat bahwa dalam sebuah konflik sosial itu yang paling mudah dilihat yaitu peristiwa aborsi yang terjadi. Nah, biasanya sebuah peristiwa ini contohnya itu seperti ketika ada demonstrasi, kemudian sebuah boykot, bentrokan. Nah, itu nantinya tanpa kita melihat lebih jauh, itu kita akan mengetahui hanya dengan sekilas saja itu kita sudah bisa melihat jelas. Kemudian yang kedua yaitu pihak yang terlibat atau pihak yang berkonflik. Nah, di sini itu biasanya melibatkan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Kemudian yaitu yang ketiga ada dampak langsung atau dampak manifest. Nah, dampaknya itu terlihat jelas. Seperti contohnya seperti pada demonstrasi tahun lalu, bulan Agustus lalu, itu kan terlihat dampaknya itu banyak sekali ya, seperti perusahaan fasilitas umum, serta ada jatuhnya korban jiwa, kemudian ada yang terluka seperti itu. Nah, terus setelah kita melihat dari yang udah tampak nih, kita akan melihat sebuah konflik itu dari hal yang harus kita selidiki lebih dalam. Nah, di sini itu ada latar belakang konflik atau penyebab konflik, kemudian ada dampak langsung, dampak tidak langsung, serta pemicu konflik. Nah, ketika kita melihat sebuah peristiwa, kita itu pasti kalau tidak membaca lebih lanjut, tidak menanyakan, tidak melakukan wawancara observasi lebih lanjut, itu kita tidak akan mengetahui apa sih yang melatar belakangi hal tersebut. Nah, hal ini itu menjadi sebuah akar dari sebuah konflik. Jadi kita harus meneliti lebih jauh, terus mencari lebih jauh dari sebuah permasalahan. Kemudian ada dampak tidak langsung. Nah, dampak tidak langsung ini itu biasanya berupa sebuah prasangka, ketegangan, dan rasa tidak percaya yang mengganggu stabilitas sosial. Dan yang terakhir itu pemicu konflik. Nah, biasanya dalam sebuah konflik itu tidak serta-merta itu ada pemicu konfliknya. Nah, biasanya konflik itu sering diperbesar oleh kelompok aktor yang menghasut serta memperkeruh suasana meskipun tradisional. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Tunggu. Nah, setelah ini ibu ada sebuah video. Nah, saya diperhatikan secara seksama ya. Setelahnya diberikan dan tindakan seksual sebelum usia gantinya ibu.
dan sampai jumpa. Dan dari video ini teman-teman udah pada mengerti kan apa isi dari video ini? Sudah. Nah, dari video ini ibu mau membagikan kalian sebuah namanya ini kontak card tentang Golden Tips. Nanti ini mainnya secara berkelompok. Ini ada 6 kartu. Nanti ibu pojok dan kalian akan kelompok mengambil 3 kartu. Nanti setelah itu kalian diskusi dan bisa menjawab dari tiap-tiap kartu yang ada yang kalian dapat. Nanti di yang masing-masing ya. Baik, nanti kasih waktu 5 menit. Ini kalau milih belum. Ini nanti kan kalian menjawab kartu itu dari video yang kalian tampilkan. Nah di sini kalian bisa berdiskusi secara kelompok di bagian blok depan dan kelompok belakang ya. Oke. Nah kalian bisa berdiskusi seperti ini kan ada kayak adanya jadi apa seperti nah ikut pasti kan kasih apa ngomong iya. Pemicunya malahan. Oh iya, harusnya kemalahan dari ini juga belajar kan kan itu jadi sebuah konsum nanti ini lu tidak bu ya langsung oke. Siapa yang mau mempresentasikan hasilnya duluan? Amel untuk presentasikan. Maju ke depannya, silakan. Baik, dari video tadi saya tahu mendapatkan yang tampak tidak langsung menurut saya kalau misalnya dari kejadian yang tadi itu kan ada anak yang mau belajar sendiri di handphone gitu kan namanya rasis gitu kan bu. Dan tampak tidak langsung yang terusnya kita nggak bisa lihat ya pada saat itu sendiri itu adalah kayak kesakit hatian dan mungkin kayak ada trauma sendiri bu, soalnya kan kita nggak tahu ya makanannya itu kan juga masih remaja gitu, takutnya nanti kayak dia merasa nggak berani buat keluar lagi pas dikatain kayak gitu. Kalau tampak secara tidak langsungnya seperti itu bu. Ya, terima kasih Anda jawabannya yang betul sekali. Jadi dampak tidak langsung itu tidak bisa terlihat secara langsung gitu ya seperti namanya. Nah itu biasanya terjadi langsung kepada perasaan atau tingkah laku dari individu tersebut. Kemudian dari kelompok belakang ada yang mau maju, boleh. Ini semuanya dijelaskan yang saya dapat saja yang dari katanya. Kalau bisa mau tidak sih, boleh. Aduh, saya tadi yang itu juga Mel. Nanti yang mau juga bisa. Parah maaf. Oke, jadi teman-teman, saya izin mewakili dari kelompok belakang nomor 2. Di sini ada 3 kartu mengenai memicu, penyebab, dan peristiwa konflik. Nah, di sini yang pertama itu ada memicu konflik. Penyebab konflik terlebih dahulu. Untuk penyebabnya yaitu benar yang dikatakan oleh Anda tadi, bagaimana rasis yang dilakukan oleh pemilik warung ya bu ya, pemilik warung kepada si pembeli, yaitu anak Papua yang dikatakan monyet itu maaf ya teman-teman, dikatakan yang tidak apa ya, tidak semestinya yang dikatakan itu. Terus kemudian pemicu konflik di sini dengan perkataan atau tontonan dari keterangan tersebut, jadi si anak Papua itu marah nih dan mengajak teman-temannya untuk berkumpul, terus kemudian kayak bukan memprovokatori tapi kayak mungkin tidak apa ya, maksudnya itu tidak terima dengan apa yang diucapkan dari si pedagang. Kemudian peristiwa konflik dengan adanya
penyebab konflik yang dikatakan tadi, kemudian ada pemicunya tadi, dan kemudian peristiwanya mereka sama momen itu akhirnya membakar si warung tersebut karena tidak adanya terima. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Zara. Kita dari sekali analisis saya udah mulai tajam ini. Ini kita aku juga mau maju. Boleh, Bu. Oh, ayo, sudah. Ya, satu dua sih. Baik, saya izin presentasikan. Mungkin dari saya dulu, saya dapat pihak yang terlibat. Tadi di video sudah jelas dikatakan bahwa ada dua pihak yang terlibat, yaitu pelajar Dan yang limo yang mendapatkan rasis dengan si pemilik kios yang mengucapkan kata rasis. ada Nah, setelah semuanya itu dapat langsungnya nanti dapat dilihat bahwa saya sudah dapat klarifikasi apa ya. Rasa tidak terima gitu pada dia dialami oleh siswa ini, terus dia mengajak teman-temannya untuk bukan membazirkan ya apa ya, menggerutulah, dan akhirnya dia juga membakar kios yang kita tiru. Iya, benar sekali. Kita beri aku pada nah, di sini kita ada di sini Ibu ada KPD. Di sini ada sebuah dua gambar. Nantinya di tengah-tengah ini kan kosong. Nah, kalian bisa membuat apa? Boleh gambar, boleh menceritakan tulisan, boleh dari dua gambar ini. Nanti ini kayak kan ini ada akal pengelolaan masalah, kemudian ada akses masalah. Nah, nanti kalian membuat alur di tengah itu mencakup dari 6 komponen yang telah disampaikan. Nah, setelah kalian menuliskan alur menggambarkan sebuah komik saya, yang itu kalian bisa menuliskannya di dalam ini mulai dari komponen-komponen yang kalian buat. Baik Ibu, nah ini kelompoknya pun sama di pada belakang. Sebentar. Yang masih juga bahan bahasa apa? Makanan akhir ya. Oh, itu gambarnya dua orangnya sedang memperebutkan yang pagi. Kan kita udah kakak ini, hal kakak ini kan mereka bukan lagi nah itu kalian nanti menggambarkan 6 komponen. Mungkin sudah beberapa yang terjawab di dalam gambaran di atas maupun Jawa. Kalian bisa melengkapi dan membuat alus sebagai santai kalian. Baik Bu. Awalnya siapa yang luas? Awalnya ini salah satu gak sih? Itu nggak tahu ya. Intinya sebenarnya dari sebelum berusaha penyebab awalnya yang kata ini punya kepentingan yang sama karena kompai sih ya. Apa? Terusnya mau dihancurin dan mau dan sendiri di sini. Itu dia manfaat. Tadi kita mulai mata saya Bu. Saya ambilnya nggak mau. Ada saya berjalan sendiri. Biar tahu ya dia. Sini tuan bahasa ini. Aku mau nulis. Suasana apa adanya banyak yang butuh Satu dia itu ini nggak sih? Oh iya, tukang kalak sama ini.
Nah ini saya lanjut tanyakan. Siapa yang biar keluar? Aku buta, itu ya. Iya. Kebetulan hati Ada. ini ya. Aku mana sih? Ya, aku ngaco kamu. Tiba-tiba banget aja untuk kembali. Ini tadi. Ini gambarannya yang aneh. Iya. Bisa saya apa ya? Iya. Apa benar? Untuk suasana gitu sini. Kacanya itu kalau Sampai ya. Gimana ya? ini tinggi. Itu Udah banyak banget. Tiga aja makan naik. Bawa aja di sudah bu. Udah zaman belum? Dan Gimana bu? Kita kalian semua bikin sebuah cerita dari ini nanti ini kayak nanti kira-kira kalian mau bawa cerita itu kemana? Mau gambar ya? Mana lihat sudah mau tahu? yang mau panen. Aku udah lama suka. Kamu jangan gambar. Abi kok enggak? Makasih banyak aku coba Lagi bisa gimana tuh keluar kan? Oh my god. Nanti aku visualisasi. Ini loh marah ini loh. Itu loh jadi kamu nggak boleh lihat gambaran seni kali ini dari sini ada kamu udah mau selesai loh. Mulai seru banget itu. Kita soal cerita sana. Ya. Mulai seru banget. Apa sih? Jangan salah. Dan potongan. Orang kan ide kalian saja kan. Dan nanti saat dilengkapi bagian komponen belakang dari gambar dan sudah kalian coba dibuat rupanya kembali nanti. Kayak di dalam. Apa nih? Ini panas itu terus ini yang bagus ya gambarannya terus itu kayak banyak media contohnya ada kalau kayak sudah saya memang jadi dua orang yang sudah selesai aktivitas keberfan hanya gambarnya bagus banget kok iya betul itu jangan cuma ngomongin kalian dia Ya selesai turun dia masih lain. oke siapa tahu udah selesai semua ya dari teman-teman tadi siapa yang mau maju ini kok ini orangnya sama mirip Muhammad Ivan belakang nih Ivan saya yang maju bu ayo bisa maju apa itu bagus sama yang gitu bu itu orang bu dia ibu terhadap kebesaran saya kayak gitu hanya bagaimana itu dari foto bapak itu fokus ya itu pokoknya konkret ya namanya ini juga ini bang ekspresikan perasaan hanya kalian kita presentasi banget memberikan suara sungai ya boleh dijelaskan kalau dari yang lain gambaran ada juga kata dulu ya Oke, dari yang pertama kalian bisa lihat dari situ ya juga. Ini ada diperhatikan yuk. Ada dua belah pihak pengendara motor yang biru dan yang merah ya kan perebutan lahan parkir. Nah kemudian gambar yang kedua di sini ini tuh ada banyak orang yang nonton nih kepo nih gue ngapain gue karena saya berat banget ada yang ada karena adanya ini yang sudah ya terus ini juga ada yang bukan buku gitu saya terus habis itu
ada salah satu dari mereka itu juga menelpon polisi jadi yang pihak keamanan itu ya. Terus habis itu kan infonya juga tidak boleh. Terus kayak kalau kamu ngapain kayak gitu, makanya sebagai cucu. Nah terus kan, terus ini juga yang mobil tadi itu memperburuk suasana dengan memaksa-paksa luar di manisan itu. Kemudian ada sistem selanjutnya yang pertama, apapun yang terjadi yaitu perebutan lahan parkir atau lahan basah. Kemudian siapa pihak yang konflik yaitu kedua mengenai pengendara motor. Kemudian apa penyebab awalnya yaitu kepentingan yang sama, mereka itu sama-sama mau parkir di lahan sini. Tetapi nggak tahu mana yang duluan, sendiri kita juga nggak tahu ini yang mana yang duluan. Terus habis itu apa dilakukan yang langsung atau manifest, yaitu terjadinya kemarahan itu sendiri. Terus kemudian memperburuk suasana juga. Nah dampak yang tersembunyi yaitu yang saya bilang tadi mengenai suasananya jadi kan kayak apa ya, cepat kemudian mencekam terus hidupnya kayak jadi di situ namanya di perkotaan dengan pas ada orang konflik jadinya kayak ngobrol terus tambah nggak mau juga kan. Terus habis itu ada pihak yang sangat baru tidak jika ada tolong ditulis ada Bu, yaitu mengenai pengendara mobil dan dua-duanya pengendara mobil yaitu dengan memaksa itu tadi jadi pendukung suasana mereka akan berangkat itu ya. Baik, bagus sekali analisis dan kisah. Nah, dari kelompok apa nih awal kita? Ini ada bintang kecil. Biar Bisa kasih banget lah. kasih abang. Kasih Enggak. Jadi ini ada gambar seorang provokator menggambar tulisan Let's go. Patrick. Nah ini kita hasilkan dari provokator. Nah ini ada dua orang ini. Sih kau tahu ya? Kita Terus ini ada yang sedih karena mereka terkonflik itu. Oke. Ya jadi perbedaan antara saya dengan kelompok dua adalah saya lagi konflik. bukan. Selain saya bagus, saya juga ada yang Bu. Kalau yang ini kalau saya udah bisa. Ya, terima kasih atas penyampaian dari Kinto dan ya. Kembali ke temanku masing-masing. Baik, untuk habis kata VD itu dapat melihat ya ternyata dapat udah bisa menganalisis dari sebuah gambar aja. Terus kalian juga bisa mengekspor dari satu gambar kan bisa mengekspor berbagai cerita gitu yang bisa menggambarkan 6 komponen dari konflik sosial. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Sepertinya Sudah saat Pak. soalnya sudah kami bikin. Mau MVP. Iya. Oke. Sebelum kita tutup, baik kabar yang versi kalian bisa asik. Jelas. Bisa men-scan. Insya Allah bisa untuk Insya Allah bagaimana perasaanmu selama sesi pembelajaran kacarmu pulang. Sudah Bu. Sudah Bu. Ini enak. Belum, udah. Sama ditutup dulu. Oke, silakan kalian bisa men-scan lagi hasil berikutnya. Terus kalian bisa menjawab dari refleksi kita pada hari ini. Wah, ini kalau video ini Indonesia jadi Indonesia emas dulu ya. Iya. Ustaz coba. Oh, Ustaz cuma go. Jangan berkonflik. Tadi yang naik ini siapa? Ini siapa ini? Apa itu? Nama orang apa?
banget. Nih, Agnes nih kan. Nih, seru banget. Sama mengapa nih? Menggambar atau apa? Apa? Asik, bu, seru, bisa tuh. Bisa main. Mengapa main? Oke, udah ya. Saya kasih pada pagi hari ini. Nah, dari pembelajaran kelas 3 ini dapat disimpulkan bahwasanya sebuah konflik itu nggak semata-mata sebuah fenomena yang tidak bisa kita sepelekan gitu. Nah, dari konflik juga kita bisa menganalisisnya nih dari berbagai komponen dan berbagai unsur yang ada. Dari kita identifikasi sendiri itu kita akan bisa mengambil sebuah penanganan solusi yang tepat agar sebuah konflik itu tidak berkelanjutan ke arah yang lebih besar. Nah, di sini juga teman-teman anak-anak diharapkan untuk tidak berkonflik ya di dalam pertemanan, di dalam bersosialisasi. Nah, tidak boleh saling kita harus saling menghormati sesama teman, sesama keluarga. Nah, apakah selama di sini teman-teman ada yang ditanyakan? Ini sudah cukup ya. Karena waktunya juga sudah mau habis, kalian juga mau istirahat. Untuk ketua kelas bisa mewakili untuk berdoa agar pembelajaran kita sangat bermanfaat dan dapat memberikan kita ilmu yang Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Semoga dari yang ibu sampaikan kalian mendapatkan manfaat. Pembelajaran yang setelah ibu sampaikan. Untuk sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Mas.